Sepulangnya mereka dari supermarket, Fabian banyak melamun. Sudah bisa ditebak, dia memikirkan Miska. Hatinya bergemuruh panas dalam mengingat perlakuan Sarif kepada Miska. Rasanya tadi ketika di supermarket, ia ingin mematahkan tangan Sarif yang memeluk pinggang Miska dan memegang bahu perempuan itu. Ada apa denganku? Belum ada beberapa jam ingin melupakan Miska, tapi malah kini semakin menjadi-jadi. Gerutu Fabian dengan tatapan kosong melihat ke arah HP-nya. Bi, kamu kenapa sih? Apa badanmu gak enak lagi? Anya mendekat ke arah Fabian. Pria itu pun tersenyum sambil mengangguk. Ya udah tidur sana Gih, nanti aku menyusul. Aku mau natap belanjaanku dulu. Fabian lantas beranjak dari meja makan menuju kamarnya. Ia berusaha memejamkan matanya, tapi yang ada malah bayangan Miska yang seksi tadi di supermarket. Akankah aku sama Miska bisa bertarung lagi di ranjang? Tanya Fabian pada dirinya sendiri. Mengingat Miska dan dirinya sudah membuat janji tidak akan berhubungan lagi dan Miska tidak akan mengganggu dia lagi. 2 hari kemudian, tepatnya hari di mana party di kediaman Miska diadakan. Paginya Fabian berangkat ke kantor dengan Anya seperti biasanya. Jonathan yang sudah di kantor menyapa bosnya itu dengan sumringah. Malam ini datangkan bos di acara Bu Miska. Datang, gak enak kemarin dia sendiri yang antar undangannya. Jawab Fabian belak-belakan yang membuat Anya dan Jonathan sama-sama terkejut. Berarti habis ngantar undangan ke kantor, mereka antar ke rumah kita, Bi. Kali ini giliran Anya yang sangat penasaran. Iya, aku jadi heran, kenapa kita diberi undangan masing-masing sih? Gerutu Fabian berlenggang memasuki ruangannya, meninggalkan Anya dan Jonathan. Fabian makin kepikiran, apa mungkin Miska sengaja datang ke rumahnya untuk melihat dia? Haha, Miska, mungkin kamu malu untuk bilang rindu, seperti yang kamu lakukan di supermarket dengan menggodaku, lanjut Fabian. Setelah makan siang, Anya sengaja izin untuk melakukan perawatan di salon. Dia juga ingin terlihat menawan di acara Miska tadi malam. Walaupun ada suami Miska, aku tidak boleh lengah, mengingat wanita itu sering menggoda suamiku, ucap Anya sambil memasuki salon kecantikan langganan mertuanya. Sementara Fabian sibuk dengan beberapa banyak berkas yang menumpuk selama ia izin kerja karena sakit. Halo Anya, kamu masih lama nggak? Aku pulang duluan. Fabian yang bersiap pulang belum mendapat kabar dari Anya. Duluan aja, ini aku sebentar lagi selesai dan langsung pulang ke rumah, jawabnya singkat. Fabian dan Anya malam ini mengenakan pakaian yang serasi. Keduanya enak dipandang sehingga mengundang orang-orang untuk meliriknya. Jangan lupa misinya malam ini, Sarif mengingatkan Miska untuk menjebak Fabian masuk ke perangkapnya. Iya, aku sudah siap. Asistenku juga sudah menyiapkan tempatnya. Aku harap kamu tidak mengacaukannya. Miska memperingatkan suaminya itu. Jangan seperti dulu. Sarif lupa akan rencana mereka dan membuat Miska seolah seperti selingkuh di hadapannya. Fabian dan Anya mendekati Miska dan Sarif untuk saling menyapa. Kali ini Fabian sangat terpesona dengan penampilan Miska. Ia sekarang sudah tidak peduli di samping Miska ada Sarif yang terus memeluk pinggang ramping Miska. Setelah mengobrol-ngobrol sebentar, Sarif memberi kode untuk Miska melancarkan aksinya kepada Fabian. Dibalas anggukan Miska. Sayang, bukannya kamu mau membantuku menunjukkan proposal perusahaanku kepada Pak Fabian? Tanya Sarif yang membuat Fabian menoleh ke arah Miska. Begitupun Anya. Oh iya, tapi kalau Pak Fabian gak keberatan sih, selama itu menguntungkan sih, tidak akan masalah jika saya melihatnya, jawab Fabian. Dia merasa punya kesempatan untuk berdua dengan Miska. Oke, kalau begitu ikut saya sebentar Pak, ke dalam. Oh ya, tenang aja Bu Miska, di dalam nanti kami ditemani oleh sekretaris saya kok. Jadi jangan khawatir, ucap Miska manis, tapi dia sedang berbohong. Kemudian Miska berjalan diikuti oleh Fabian. Karena pesta diadakan di outdoor halaman belakang rumah Miska. Untuk masuk ke dalam, mereka melewati lorong yang tidak terlalu sempit dan cahaya di bawah semak yang sengaja ditanam rapi di sana. Melihat tubuh Miska yang berlekuk semakin memancing Fabian. Dia sudah menahannya sangat lama. Ketika dia ingin meraih tangan Miska, tiba-tiba asisten Miska dari depan menyambut mereka. Fabian seketika mengendurkan dasinya. Saya sudah siapkan ruangan Bu, ucap asistennya lalu kembali ke halaman belakang tempat di mana pesta dilaksanakan. Fabian sedikit kaget karena setahu dia, asisten Miska akan turut serta dalam pembicaraan bisnis. Silahkan masuk Pak Fabian, ucap Miska memecahkan lamunan Fabian. Tanpa sedikit pun curiga, dia memasuki ruangan yang luas. Di dalamnya ada sofa menghadap ke televisi dan mejanya
Ada beberapa berkas dan sebotol anggur lengkap dengan gelasnya. Sedangkan di belakang sofa ada ranjang berukuran king size yang membuat Fabian membelalakkan matanya. Kalau aku memintanya melayaniku, aku melakukan itu tidak ya? Batin Fabian bergejolak. Miska duduk di sofa sambil membuka berkas di sana. Tak lama kemudian Fabian ikut duduk sambil terus memandang Miska, serasa ingin menerkamnya. Ketika sedang asik memandangi Miska, tiba-tiba perempuan itu menuangkan anggur ke gelas. Sebaiknya aku tunggu sampai Fabian yang mengajakku bercocok tanam. Kalau dia tidak juga mengajakku, terpaksa aku menggunakan obat itu lagi. Batin Miska kehabisan ide. Ketika menuangkan anggur ke gelas, Miska sengaja merendah agar Fabian melihat melonnya dari dekat. Tapi Fabian tidak bergeming. Dengan menghela nafas, akhirnya dia duduk kembali ke sofa. Ah, Miska berteriak karena terkejut. Fabian menarik tangannya dan membuat wanita itu duduk di pangkuan Fabian. Sontak mereka saling bertatapan mata. Kamu sengaja ya menggodaku. Kamu sangat licik, Miska. Kamu berhasil membuatku tidak bisa tidur berhari-hari dan selalu menginginkan itu lagi. Ucap Fabian yang disambut senyuman Miska yang menggoda. Akhirnya mereka berciuman dengan ganas. Tidak puas dengan itu, mereka beradu onderdil di atas sofa hingga menimbulkan suara nyaring dan merdu seirama. Miska kini memimpin permainan. Dia menggongkong Fabian dan memacunya dari atas, membuat Fabian memejamkan matanya sambil tersenyum. Kini Fabian menikmati melon segar musim hujan, membuat dahaganya hilang seketika. Suara tawa keduanya menggema di seluruh ruangan. Ketika sudah hampir akhir, Fabian buru-buru melepasnya mencabut rudalnya, tapi ditahan oleh Miska. Perempuan gila itu malah memeluk erat pria tampan di hadapannya. Aku tulus dengan Fabian, jadi simpanan seumur hidupnya pun aku mau, batinnya dalam hati. Kini keduanya terkapar di ranjang. Di pesta, Anya menoleh sesekali ke dalam rumah Miska. Belum ada tanda-tanda suaminya muncul dari sana. Maaf ya Bu Miska, mereka sedikit lama. Mungkin asisten saya agak detail menjelaskannya. Syarif yang melihat kegelisahan Anya mencoba menenangkannya. Iya Pak Syarif, saya maklum kok, ucap Anya. Kemudian mencoba tenang di dalam kamar. Miska dan Fabian merapikan pakaian mereka terlebih dahulu. Ketika Fabian sudah selesai, ia menatap Miska yang sedang membenarkan dandanannya di kaca. Aku tidak menyangka kamu bisa juga tergoda denganku, ucap Miska santai, seolah dirinya sudah tidak peduli dengan Fabian. Fabian yang tidak pernah diperlakukan seperti itu mendekati Miska dan mencium pundak wanita itu sedikit kasar. Ah, teriak Miska kesakitan dan menoleh ke arah Fabian. Aku nggak mau lain kali kamu menghindar, atau jangan-jangan kamu menghindar karena ada suamimu di sini. Bisa saja begitu. Tapi yang harus kamu ingat, aku bisa mati kalau ketahuan bermain-main denganmu. Miska mencoba meyakinkan Fabian untuk berhati-hati. Tentu saja bukan untuk sekarang, tapi untuk kedepannya.